Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan bahaya penyalahgunaan gas tertawa, kami telah terhubung dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Novendri Rustam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Di Newsroom saya akan ke Pak Novendri Rustam terlebih dahulu. Ini cukup menarik Anda sampaikan bahwasanya sebetulnya ini bukan narkoba, bukan narkotika, tapi tetap berbahaya. Apa sebetulnya yang terjadi secara medis dan farmasi di tubuh seseorang yang menghirup nitrogen oksida, Pak Novendri? Baik, terima kasih Mas Amar, pemirsa ini yang saya hormati. Gas N2O ini sehari-hari digunakan oleh rumah sakit untuk anestesi umum, artinya untuk membuat ini untuk persiapan pembedahan atau operasi. Jadi seseorang atau pasien yang akan dioperasi bisa juga menggunakan gas N2O untuk bikin pasien tersebut menjadi tidak sadar dan tidak merasakan sakit untuk proses pembedahan. Itu Mas Samar. Jadi ini biasanya digunakan di rumah sakit untuk proses anestesi pembedahan. Baik, ini ada penyalahgunaan ya yang seharusnya untuk anestesi umum tapi digunakan untuk rekreasional ataupun juga hura-hura. Saya akan ke Pak Reza. Pak Reza, melihat ini apakah menurut Anda ada kekosongan regulasi di sini yang menjadi celah bagi masyarakat menyalahgunakan? Memang menyedihkan tapi sudah menjadi kenyataan ya, betul bahwa orang kita memang tanda petik sebagian sangat kreatif untuk menemukan cara-cara jahat untuk melakukan substitusi narkoba. Kita masih ingat misalnya sebelumnya ada sekian banyak orang yang menggunakan obat batuk gitu, untuk tanda petik bersenang-senang. Ada juga yang memanfaatkan lem karet untuk fly. Nah sekarang giliran gas N2O yang tadi dijelaskan oleh Pak Nov sebetulnya bisa berbahaya. Tapi apakah terjadi kekosongan hukum? Dalam perbincangan saya dengan sejumlah rekan dari lintas kementerian dan lembaga, memang terjadi adanya ketidaksamaan persepsi. Kita akan menempatkan persoalan ini sebagai masalah pintu masuknya adalah masalah kesehatan, ataukah masalah perilaku dalam pengertian gaya hidup, atau kita ingin memasukinya dari lorong penegakan hukum, atau seperti apa. Dari sejumlah rapat yang saya peroleh informasinya, memang dari pihak polisian paling tidak ada keinginan besar untuk menjadikan masalah ini, menjadikan gas ini sebagai objek penegakan hukum. Dan saya dengan latar belakang psikologi forensik yang saya punya, saya bersepakat dengan itu. Kita punya kesamaan persepsi bahwa situasinya kritis, masalah ini yang tidak terkendali, peredaran N2O penyalahgunaan ini sudah kemana-mana. Memang apa boleh buat, kita akhirnya harus memutuskan mengambil langkah penegakan hukum, termasuk menciptakan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Oke, ini masih berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Reza. Pak Novendri, apakah menurut Anda kesalahan terbesar publik dalam memandang vaping ataupun juga gas tertawa ini dianggap legal artinya berarti aman, itu juga berbahaya? Baik, terima kasih. Ternyata kan penggunaan N2O ini tidak hanya untuk medis ya, tapi ternyata juga untuk di dunia makanan gitu ya, untuk membuatkan krim di coffee shop gitu. Nah, jadi memang kalau yang kami dari dunia kesehatan biasanya ini kita gunakan untuk anestesi dan itu diatur oleh peraturan kesehatan tentang gas medis. Jadi didaftarkan di Kementerian Kesehatan sebagai gas medik. Nah ini ternyata juga belakangan juga digunakan untuk food ya, untuk food. Nah inilah yang sebenarnya menjadi sumber kemudian penyalahgunaan karena juga dijual secara bebas untuk kebutuhan food dan itu. Baik, Pak Novendri, saya akan ke Pak Reza. Tadi seperti yang disampaikan, apakah penyalahgunaan ini, Pak Reza, sama seperti kalau kita lihat yang seringkali terjadi di perempatan jalan yang dilakukan adalah penyalahgunaan lem aibon. Karena kalau kita lihat lem aibon ini sebetulnya legal, tapi disalahgunakan untuk efek nge-fly ataupun sama seperti yang dilakukan beberapa waktu terakhir dengan menggunakan vaping ini. Kita ingin memposisikan barang ini, objek ini seperti apa? Apakah barang yang boleh namun dikenai pembatasan? Atau by default kita jadikan objek ini sebagai barang yang tidak boleh namun dengan sejumlah pengecualian? Nah, saya terus terang belum berpikir cukup komprehensif untuk menentukan sikap apa yang terbaik. Tetapi paling tidak dari satu dimensi saja, yaitu dari dimensi psikologi forensik, saya memandang bahwa masalah ini sudah semakin lama semakin serius.
Peredaran barang ini tidak hanya berlangsung atau berada di tempat-tempat layanan medis, bahkan juga tidak hanya digunakan untuk mendorong zat makanan untuk membuat kopi seperti kata Pak Nov tadi. Iya. Tapi sayang beribu sayang, di pusat-pusat hiburan yang apa boleh buat terasosiasi dengan gaya hidup hedonis, serba aneka masalah batin ada di situ, ternyata barang ini juga ada. Iya. Hingga saya punya alasan untuk mengatakan barang ini tampaknya dijadikan sebagai sebuah cara untuk mengatasi persoalan emosional, bukan mengatasi persoalan secara substantif ya, mengatasi persoalan secara emosional pada sejumlah orang yang katakanlah memiliki masalah batin atau masalah psikologis tertentu. Nah, efeknya apa? Kalau tadi dikatakan bahwa ini sudah disalahgunakan untuk kepentingan rekreasional, saya pikir kita harus berpikir ulang, tepatkah pengkategorian semacam itu? Karena kalau rekreasional, maka ini juga beririsan dengan penggunaan zat-zat semacam ini untuk kepentingan sosial. Dan di Khazanah Barat, penggunaan zat-zat semacam ini untuk kepentingan rekreasional ataupun sosial dianggap tidak problematik, padahal di negara kita sudah menjadi problematik. Oleh karena itu, sekali lagi, alih-alih menggunakan sebutan penyalahgunaan untuk kepentingan rekreasional atau sosial, saya hanya akan menggunakan kata penyalahgunaan titik. Karena itu pula, karena sudah dikunci sebagai penyalahgunaan, maka tadi saya katakan, langkah penegakan hukum tampaknya adalah harus kita prioritaskan. Oke, baik. Ini sebelum menyambung ke Pak Novendri, Anda juga sempat menyampaikan, Pak Reza, dalam beberapa komentar bahwa negara ini seringkali bereaksi setelah adanya korban. Apakah Anda melihat kasus ini masuk pada pola tersebut? Seingat saya beberapa waktu lalu sudah ada satu selebritas yang konon meninggal dunia dan kabarnya juga bersangkut paut meninggal yang bersangkutan dengan barang ini, kan begitu. Dan sampai hari ini saya belum mendengar adanya penindakan secara komprehensif, entah itu dari sisi medisnya, entah itu dari sisi hukumnya dan seterusnya. Kenapa begitu? Ya, apa boleh buat. Ini adalah salah satu contoh bahwa pasca insiden bahwa seolah negara kita baru terpanggil untuk kemudian menyusun peraturan perundang-undangan untuk membendung agar persoalannya tidak semakin parah kemana-mana. Baik, artinya masih tetap dengan peraturan perundang-undangan memang harus diadakan sesegera mungkin. Baik, masih tetap tentang pengawasan. Saya akan ke Pak Novendri. Pak Novendri, selama ini apakah ada pengawasan oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk penjualan gas tertawa ini? Oh enggak, ini kan yang meregistrasikan Kementerian Kesehatan dan pengawasannya ada di Kementerian Kesehatan, Mas Samar. Jadi kami Ikatan Apoteker Indonesia hanya terkait dengan pengadaannya saja untuk di rumah sakit seperti itu, pengadaan dan untuk penggunaan. Kalau pengawasan peredaran segala macam itu ada di pemerintah di Kementerian Kesehatan, gitu Mas. Oke, baik. Artinya ini dari Kementerian Kesehatan, Pak Reza, apakah fenomena penggunaan gas tertawa ini bisa disebut pergeseran pola penyimpangan ke arah yang tersembunyi dan dianggap aman dari hukum? Dengan asumsi mengacu penjelasan dari Pak Nov tadi bahwa pengawasannya ada di otoritas Kementerian Kesehatan, sudah ternyata tidak memadai. Sehingga lagi-lagi saya garis bawahi, langkah penegakan hukum tampaknya penting. Langkah penegakan hukum terhadap masalah itu berarti merambah ke 5 area. Mulai dari preemptif, berlanjut ke preventif, lalu represif, berlanjut lagi ke rehabilitatif, dan puncaknya reintegratif. Itu sesungguhnya seluruh area penegakan hukum yang harus dikelola secara simultan. Nah, agar seluruh area itu terkelola secara simultan, saya yakin betul negara harus melakukan perundang-undangan sehingga seluruh kementerian dan lembaga satu kata, satu persepsi dalam menyikapi masalah ini, dan mudah-mudahan juga bisa menyusun langkah penindakan bersama. Baik. Dari PA. Polisi mengungkap sehari sebelum meninggal dalam rekaman CCTV di apartemen di kawasan Jakarta Selatan, Lula terlihat masih melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga hari berikutnya, kekasih musisi dan YouTuber Reza Arab tersebut tak terlihat hingga malam hari. Hal tersebut membuat asisten rumah tangganya curiga hingga meminta pertolongan karena kamar Lula terkunci dari dalam. Ketika pintu berhasil dibuka, Lula ditemukan dalam kondisi terbujur kaku. Sang kekasih Reza Arab terlihat ikut membawa jenazah Lula dibawa ke rumah sakit. Ini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini.
nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya, melalui lift barang terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga, klarifikasinya, keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Novendri dan juga Pak Reza Indragiri terkait dengan bahaya penyalahgunaan gas tertawa. Saya akan ke Pak Novendri. Pak Novendri, tadi kita ketahui bersama bahwa Lula Lava meninggal di usia 26 tahun, usia yang cukup muda. Apakah dari Ikatan Apoteker Indonesia melihat ada tren penyalahgunaan gas ini di kalangan anak muda? Baik, terima kasih. Kalau kami dari Ikatan Apoteker Indonesia tentu tidak jauh memantau terkait penyalahgunaan itu, karena biasanya kami tentu lebih kepada penggunaan di bidang kesehatan, artinya untuk bidang medis gitu ya. Nah, cuma kita semua tentu bisa memantau ini dari berita-berita yang beredar, karena ini perlu dibedakan gas N2O yang digunakan rumah sakit dan gas N2O yang digunakan di food atau makanan. Kalau N2O yang rumah sakit itu biasanya tabungnya lebih besar dan berwarna biru. Sedangkan kalau ini kan untuk makanan tabungnya ukurannya kecil. Dan tentu instansi pemerintah yang mengawasi penggunaan juga berbeda. Kalau gas medis untuk rumah sakit itu tentu dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan kalau ini untuk food tentu dugaan saya ini dari Kementerian Perdagangan, makanya ini luput dari pantauan kami kalau terkait digunakan untuk yang untuk makanan, karena ini yang sepertinya yang disalahgunakan oleh anak muda sekarang. Itu, Mas. Baik, Pak Novendri, saya ke Pak Reza. Pak Reza, meskipun polisi belum menegaskan secara resmi bahwa penyebab dari meninggalnya Lula Lava berkaitan dengan hal tersebut, tapi menurut Anda seberapa penting harus dilakukannya pendekatan hukum ataupun juga regulasi yang matang untuk penggunaan dari nitrogen oksida ini? Saya ingin membuat tafsiran positif ya, begini. Hingga beberapa waktu lalu, saya masih menemukan adanya barang ini di marketplace, di toko-toko online. Tapi beberapa detik lalu saya coba cek ulang dengan merek tertentu, ternyata barang ini nggak bisa dibeli. Itu penjelasan yang saya dapat. Artinya sekonyong-konyong seolah-olah masyarakat mengalami ketakutan ketika diketahui memiliki keberadaan atau bahkan memperjualbelikan barang ini. Reaksi yang muncul seketika itu sulit untuk dielakkan, memunculkan tafsir bahwa pada dasarnya pihak-pihak yang selama ini memiliki dan menjual produk ini ternyata tahu bahwa ini barang yang bisa mendatangkan resiko buruk dan harus semaksimal mungkin dilindungi atau dijauhi dari endusan otoritas penegakan hukum. Nah, dengan tafsir semacam itu maka kita sudah mulai menangkap indikasi bahwa langkah penegakan hukum yang tanda petik memunculkan ketakutan bagi orang untuk berbuat salah itu ternyata efektif. Peraturannya belum ada loh, perundang-undangannya belum disusun, restriksi atau pembatasan apalagi pelarangannya belum ditegakkan. Tetapi ternyata sudah beredar, sudah hilang peredaran barang ini dari toko online. Ini semakin meyakinkan saya bahwa kita sudah sampai pada titik ketika tanpa maksud mengesampingkan otoritas pangan, otoritas medis, otoritas kesehatan, bukan begitu, tetapi tampaknya ini adalah fase yang memang menuntut adanya keterpanggilan dari otoritas penegakan hukum untuk lebih maju ke depan. Oke, Pak Reza, Pak Novendri, jika dibiarkan tanpa edukasi dan juga pembatasan, apa risiko terburuk yang bisa terjadi ke depannya? Oh, ini kita nggak bicara edukasi, tapi ini mesti dicegah. Cegah, saya sepakat dengan Pak Reza, ini mesti cegah. Kenapa? Ini agak berbeda dengan penyalahgunaan obat. Ini adalah gas yang dihirup.
Ya. Ini yang dihirup dengan tidak tahu berapa takarannya. Ini agak berbeda kalau orang menyalahgunakan obat gitu ya. Dia tahu berapa tablet yang diminum, berapa miligram yang dia minum. Ini jelas ukuran. Tapi kalau gas ini nggak jelas ukurannya. Jadi batasannya tidak jelas. Dan resikonya jelas. Ini bisa menghentikan pernapasan, bisa menghentikan detak jantung. Jadi penyalahgunaan ini risikonya bisa kematian kan gitu. Oke. Jadi ini agak berbeda Mbak. Jadi masyarakat harus waspada sekali dengan gas ini karena ini nggak main-main ya, karena ini bentuknya gas langsung masuk ke pembuluh darah gitu ya. Berbeda dengan orang minum obat itu ada proses penghancuran, penyerapan segala macam, itu butuh waktu. Dan itu bisa ditakar berapa yang mereka gunakan. Tapi kalau gas tidak bisa ditakar sama sekali, ini sangat berbahaya. Oke, Pak Reza, apakah ada tanggapan terkait dengan hal tersebut? Ya, sejak awal saya katakan kita tampaknya perlu ekstra hati-hati dalam menggunakan diksi ketika menyoroti masalah ini. Misalnya, apakah benar kita bisa menggunakan istilah overdosis? Karena kalau kita gunakan istilah overdosis, bisa saja masyarakat salah kaprah menangkap, oh ternyata ada dosisnya. Iya. Sepanjang dosis itu tepat dipakai oleh masyarakat, maka tidak akan berbahaya, maka tidak akan melanggar hukum seperti itu. Ya. Karena itu sekali lagi ekstra hati-hati, tidak hanya terkait diksi tentu saja, tapi juga terkait dengan, sekali lagi saya katakan, kita ingin by default menjadikan barang ini sebagai boleh untuk bidang-bidang tertentu dan tidak boleh bidang-bidang lain, ataukah kita ingin melakukan pelarangan kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu. By defaultnya boleh atau by defaultnya tidak boleh. Oke, baik Pak Reza, 3 bentuk regulasi yang paling realistis menurut Anda, apakah pembatasan distribusi, pelarangan total, atau sanksi penyalahgunaan? Tadi saya katakan, kalau kita bersepakat bahwa kita sudah sampai pada fase bahwa langkah penegakan hukum harus dikedepankan, maka ada 5 area yang harus dikelola secara simultan. Saya ulangi, preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Itu semua yang harus dirambah. Oke, baik Pak Novendri, apa yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat berkaitan dengan hal ini, Pak? Baik, terima kasih Mas. Kepada masyarakat tentu saya berpesan hati-hati terhadap gas ini. Ini hanya kita gunakan untuk di rumah sakit untuk anestesi, untuk pembiusan, untuk proses bedah. Jadi dan dalam penggunaannya pun sangat diawasi oleh dokter anestesi. Bagaimana efeknya? Jadi ini gas yang berbahaya. Jadi tentu jangan dicoba-coba menggunakan gas ini karena ini bisa tidak terkontrol dan bisa berisiko kepada kematian. Itu Mas. Jadi ini harus diwaspadai. Baik, Pak Novendri, Pak Reza, terima kasih atas informasinya dan kita berharap bahwasanya kasus ini bisa segera terungkap. Kemudian juga tidak adanya seperti yang tadi disampaikan, kehati-hatian dalam penggunaan dari nitrogen oksida ataupun juga gas tertawa. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.